Bisa tidak? Kan kita kali ini tidak Pak. Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Bisa tidak? Kan kita kali ini tidak Pak. Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Bisa tidak? Kan kita kali ini tidak Pak. Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat
untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Apa ini? Bisa tidak? Mungkin tidak kali ini, tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Apa ini? Bisa tidak? Mungkin tidak kali ini, tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Apa ini? Ternyata percakapan telepon pertama di dunia pada 10 Maret 1876
Waktu itu, Alexander Graham Bell menghubungi asistennya untuk uji coba. Maraknya aksi penembakan terhadap polisi atau aparat belakangan ini semakin meresahkan. Apapun motif tindak kejahatan itu, menembak polisi yang tidak bersalah adalah tindakan tidak manusiawi. Aparat, baik itu militer maupun polisi di lapangan, hanyalah pihak yang diberi tugas untuk menjaga keamanan. Peristiwa naas yang sedang marak terjadi di Indonesia ini sebenarnya banyak terjadi juga di beberapa negara di dunia. Beberapa di antaranya kami rangkum dalam berbagai peristiwa serangan terhadap aparat versi on the spot. Saat ini sepertinya kepolisian Indonesia sedang menghadapi ujian akan eksistensinya menjaga keamanan. Seorang brigadir polisi kepala, Sukardi, tewas ditembak orang tak dikenal persis di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta pada Selasa 10 September 2013 malam lalu. Insiden tersebut terjadi saat Sukardi sedang mengendarai sepeda motornya sendirian dan sedang mengawal 6 truk bak terbuka yang membawa elevator parts untuk proyek Rasuna Tower. Tiba-tiba Bribka Sukardi dihadang oleh 2 orang pengendara sepeda motor yang langsung mengarahkan tembakan mematikan padanya. Sukardi meninggal dengan luka tembakan di perut bagian kiri. Sampai berita ini kami sampaikan, belum diketahui motif penembakan tersebut dan kepolisian belum bisa menyimpulkan apakah penembakan ini terkait masalah pribadi atau pekerjaan. Masih kasus penembakan yang dialami kepolisian. 2 anggota kepolisian sektor Pondok Aren, Tangerang menjadi korban penembakan orang tak dikenal. Insiden penembakan yang terjadi pada Jumat malam 16 Agustus 2013 lalu ini telah menewaskan kedua anggota polisi. Kedua korban tewas saat perjalanan menuju Mapolsek Pondok Aren untuk upacara apel cipta. Aibda Kushendratma yang tengah membawa sepeda motornya sendirian tiba-tiba didekati pengendara motor lainnya dan langsung dihujani peluru. 4 orang tim buser Polsek Pondok Aren yang berjalan tak jauh dari Aibda Kus pun langsung mengejar dan menabrak sepeda motor pelaku. Namun mobil tim buser tersebut malah terperosok ke selokan tanggul jalan. Kejadian itu langsung dimanfaatkan oleh pelaku yang segera turun dari sepeda motornya. Ia kemudian menembak Bribka Maulana yang mengendarai mobil tim buser tersebut. Kini Polda Metro Jaya dan penyidik mengaku masih terus berupaya mengungkap kasus dan memburu pelakunya. Berikutnya adalah penembakan markas Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada 16 September 2013, sekitar pukul 8.20 pagi waktu setempat, aksi kriminal itu dilakukan orang tak dikenal di Washington Navy Yard atau markas Angkatan Laut Amerika Serikat. Sedikitnya 13 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Seorang pelaku, Aaron Alexis, berhasil ditembak, namun seorang lainnya sempat melarikan diri. Menurut Wali Kota Washington DC, Vincent Gray, tidak ada alasan untuk menilai insiden yang dilakukan pria asal Fort Worth, Texas ini sebagai serangan teroris. Washington Navy Yard merupakan instalasi darat tertua milik Angkatan Laut yang dibuka pertama kali pada awal abad ke-19. Atas peristiwa itu, prosedur lockdown atau larangan untuk keluar masuk gedung pun diberlakukan. Berlanjut ke kasus penembakan polisi perempuan di Afghanistan. Seorang polisi perempuan Afghanistan tewas setelah ditembak oleh orang tidak dikenal di Provinsi Helmand pada Minggu 15 September 2013 pagi. Polisi perempuan bernama Letnan Negar yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit ini ditembak saat sedang berjalan kaki tidak jauh dari markas besar polisi yang berada di Lashkar Gah. Negar tewas setelah peluru pelaku penembakan mengenai lehernya.
Penembaknya pun segera melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Aksi bom bunuh diri terjadi di wilayah Chechnya, Rusia, 16 September 2013 lalu. 3 orang polisi tewas ketika seorang pengebom bunuh diri mencoba menabrakkan mobil yang dikendarainya ke sebuah kantor polisi di kota Chernovsk. Pengemudi mobil yang dipenuhi bahan peledak itu melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Namun upaya itu gagal ketika seorang petugas memasang penghalang jalan. Saat itulah pelaku pengeboman meledakkan bahan peledak. Selain korban tewas, 4 orang polisi lainnya luka-luka. Ledakan bom ini sampai menciptakan sebuah kawah selebar 3 meter dan sedalam 1 meter. Dua orang petugas polisi Italia cedera terkena tembakan dalam sebuah aksi penembakan yang terjadi di kawasan perkantoran pemerintah di Roma 28 April 2013 lalu. Kejadian tersebut terjadi bersamaan dengan dilantiknya kabinet baru negeri itu. Insiden itu terjadi sekitar 1 km dari Istana Presiden, di mana Perdana Menteri baru Italia, Enrico Letta, bersama para menteri dalam kabinetnya tengah mengucapkan sumpah jabatan. Salah seorang korban sempat mengalami kondisi kritis, sementara sang pelaku penembakan juga dilaporkan terluka serta saat ini sudah ditangkap. Pengusutan kasus ini pun segera dilakukan untuk memastikan modus pelaku. Apakah aksi penembakan itu memang ada kaitannya dengan prosesi pengambilan sumpah jabatan hari itu atau tidak? Pemirsa, itulah berbagai peristiwa serangan terhadap aparat versi On The Spot. Pemirsa, tahukah Anda mengapa cacing disebut hewan berdarah dingin? Jawabannya akan hadir bersama informasi telah ditemukannya gunung berapi terbesar di bumi baru-baru ini.